Kita yang dipilih oleh Tuhan, tunaikan tugas panggilan-Mu, melengkapi orang-orang kudus, agar dewasa di dalam iman, dan menang dalam perjuangan hidupnya, dengan mengandalkan Tuhan kita. Walau ilmu dan pengetahuan semakin maju oleh manusia, arus informasi seluruh dunia hampir tak ada lagi batasnya. Walau zaman begitu cepat berubah, firman Tuhan adalah kekal. Berdayakanlah warga gereja, masyarakat bangsa kita, agar setia di dalam imannya. Walau banyak perubahan, kan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara, apa kabar? Saya yakin kita semuanya dalam keadaan sehat, dan hari ini kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita yang baru. Dan mari sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh menikmati hari ini dengan satu kepastian Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan dengar-dengaran firman-Mu, biarlah Engkau yang berkuasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar dan mau melakukan segala kehendak-Mu. Kasihani kami Tuhan, ampunkan kami dari dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022 tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara pasti semuanya tahu ya lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, itu sepenggal lagu dari Mazmur 23. Jangan concern dengan suara saya yang pas-pasan, tapi mari saudara kita renungkan liriknya. Apa maknanya yang merupakan keyakinan seorang pemazmur yang percaya Tuhan itu adalah gembalanya, yang melindunginya, menjaganya, menjauhkannya dari segala orang-orang jahat. Dia benar-benar percaya Tuhan adalah gembalaku yang mencukupkan segala hal yang dia butuhkan. Mencukupkan segala apa yang dia harapkan, saudara. Saudara, Petrus menuliskan surat ini karena Petrus sudah melihat. Petrus mengalami secara langsung, dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mempersaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Petrus
benar-benar mengalami penderitaan sebagai murid Yesus. Dia sudah mengalaminya saudara. Karena itu saudara, Petrus menuliskan surat ini. Dia mengingatkan kita, mari kita meneladani Tuhan Yesus. Ya, Petrus sendiri mendapatkan mandat langsung dari Tuhan untuk menggembalakan dombanya, untuk menggembalakan jemaat-jemaatnya, para pengikut-pengikut Tuhan yang sudah sangat banyak sekali saudara. Ada mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus dan Petrus mau hari ini kita fokus untuk membagikan ajaran tentang pengembalaan ini kepada semua jemaat. Bagaimana saudara dan saya mampu menjadi gembala-gembala di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pelayanan, atau dalam kehidupan bermasyarakat kita. Bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan ternyata saudara, hidup saling mengembalakan itu adalah pola hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saya teringat saudara bagaimana pengajaran atau didikan orang tua kami, ya, gak ada rangkaian kalimat secara teoritis atau yang tertulis saudara, tapi intinya menekankan seperti ini saudara. Kakak saya yang nomor 9 itu menjadi pelindung atau mengajari abang saya yang nomor 10. Jadi kakak saya yang nomor 9 dia punya tanggung jawab di tugas-tugas PR adiknya. Abang saya yang nomor 10. Lalu abang saya yang nomor 10 dia juga punya tanggung jawab untuk menjaga saya, adiknya saya nomor 11. Jadi kalau ada tugas saya yang menggambar atau apa keterampilan bang, saya minta tolong dengan abang saya. Nah saya anak nomor 11, saya punya tanggung jawab kepada adik saya yang nomor 12. Jadi kita itu saudara 12 bersaudara dan itu diturunkan ya, dan sampai sekarang itu saudara ternyata itu menjadi satu tanggung jawab dalam kehidupan kita sebagai seorang abang atau sebagai seorang kakak walaupun orang tua kita sudah tidak ada lagi. Dalam arti saudara, penjaga, pelindung bukan memelototin atau ngatur hidup orang lain, tetapi saudara kita mau agar saudara kita itu jauh dari mara bahaya. Agar sahabat kita itu boleh hidup dengan penyertaan Tuhan Yesus. Dia tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ternyata saudara itu yang mempengaruhi kita untuk mendidik anak-anak kita supaya si abang mampu menjadi penjaga atau pelindung bagi adiknya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa tiap-tiap kita itu adalah gembala. Bukan harus menjadi pendeta atau sintu atau bibil pro dan yang lainnya. Dan ingat saudara, itu jangan dilakukan dengan keterpaksaan. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan itu enggak baik. Ya, mari kita melakukannya karena kita mengingat bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dia adalah gembala kita yang menjaga kita. Mari itu kita lakukan, ya. Dan ketika kita melakukannya dengan ketulusan hati, ya saudara, maka kita akan melakukannya dengan sukacita, tidak ada beban, tidak ada sungut-sungut. Ya, kita kasih waktu kita. Ya, kita mau melayani bukan karena ada waktu, tetapi kita benar-benar mau kasih waktu kita. Ada pengorbanan, ada sebuah perjuangan. Karena itu lakukanlah dengan setia dan senantiasa memandang Tuhan Yesus. Dan ingatlah saudara, akan ada mahkota kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada kita.
ketika kita mau dan setia mengerjakan panggilan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk mendengar dan mau melakukan perintah-Mu, untuk melayani sesama kami dengan hati yang tulus. Karena kami adalah kepunyaan-Mu, biarlah kami mau meneladani-Mu yang menjadi gembala kami, yang membawa kami ke air yang tenang, sehingga kami beroleh hidup yang damai. Mampukan kami ya Tuhan, ketika kami sakit atau ketika kami gagal, kami yakin Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami, menuntun kami agar kami boleh tetap percaya akan kuasa-Mu yang begitu luar biasa menjaga kami. Kasihani kami, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.